Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Selanjutnya untuk PO terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share, tapi linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jadi gak karu-karuan nanti ya. Oke, semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Semoga doa-doa kita menjadi bagian dari doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Minum dulu air putih supaya nggak terlalu banyak kopi. Ini kita shot di antara angin-angin yang tidak terkendali ya, kencang anginnya, nggak tahu, ada yang bilang ini angin dari Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk seri yang ke-5. Harapanku sih ini bisa menjadi tamat, jadi seri yang terakhir ya. Tapi ya kita lihatlah, kadang-kadang udah mau dibikin tamat dia molor lagi. Seri yang ke-5. Ya. Kita lihat nanti perkembangannya, apa bisa menjadi yang terakhir atau tidak. Oke. Aku kemarin telah memberikan sebuah komparasi ya tentang hadis, bahwa hadis yang sepertinya tidak bisa dirukunkan karena hadis itu sama-sama sahih. Yang satu bersumber dari istri Kanjeng Nabi, yang satu bersumber dari sahabatnya, jadi sama-sama A1 lah gitu ya kalau informasi itu. Cuman diametral. Yang satu mengatakan kalau Kanjeng Nabi pipis itu berdiri, yang satu jongkok. Tapi dengan metodologi hadis yang biasanya kita gunakan ya ketika melakukan mustolah itu bisa kita rukunkan. Artinya dua-duanya itu ternyata bisa diterima menjadi sebagai kebenaran. Karena kita tahu akhirnya yang membedakan itu adalah lokusnya. Lokusnya di mana ketika Nabi itu pipis. Memang kalau di rumah seperti yang dikatakan oleh istri beliau yaitu Ibunda Aisyah, jongkok. Namun kalau di perjalanan sedang safar itu seperti yang dikatakan oleh sahabat yang selalu mendampingi beliau, itu berdiri. Jadi kondisional. Dari situ kita bisa merukunkan dua informasi itu. Oke, sekarang ke sini, ya bisa nggak kita merukunkan ini? Karena dua ayat ini, dua kelompok ayat ini yang digunakan oleh teman-teman Kristen, kalau aku baca itu ya wacana-wacana perdebatannya itu sebetulnya sekitaran dua ayat ini. Ini diametral banget ini. Yang satu dikatakan bahwa pernah menikah. Yang satu tidak menikah. Ya. Satu peristiwa yang sama diinformasikan dengan dua informasi yang berbeda, maka pilihannya satu benar satu salah atau dua-duanya salah, karena tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, supaya dua-duanya benar gimana? Contohnya ya tentang hadis Kanjeng Nabi tadi itu. Ya. Oke. Sini ya. Sekarang aku baca komen yang masuk.
Pertama nih dari Bapak Iwan Tamim ya. Ini sepuh kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang hadir. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita agar Islam segera kiamah dan semoga Tuan Guru secepatnya punya rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Guru sudah didoakan ya. Doa yang baik ya. Oke, terima kasih. Ini dikomentari oleh Kang Mas Edi Margono. Amin, Allahumma amin. Kang Samsul Yatim amin. Ini like-ku ini dari mana ini? Sebentar. Dari Dubai ya. Pulang-pulang udah pinter bahasa Arab nanti. Lai Usman ya. Sorry. Lai Usman begini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Usman Saragi Dubai menanggapi. Gimana ini? Salam khususku untuk ajudan laiku yang cerdas segera itu. Walaupun terlambat saya selalu mengikuti kajian ilmiah ini. Ya tadi salamnya sudah disampaikan ya sama segera itu. Dapat salam lagi kamu tuh. Secara sistematis sejak tahun lalu sudah saya ikuti dan men-share link kajian ini ke orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, dan teman dekat. Semoga Anda dan keluarga serta semua saudara follower kita selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam rasional, Maulate Kodang laiku. Oke, Maulate Kodang Tuhan Munasudia teh. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Wahyu. Amin. Ini yang punya Brebes ini. Wahyu 72, Kang Wahyu 72. Selanjutnya soleh kita dari Palu, alhamdulillah menyimak Gispati. Nyimak Tuan Guru, semoga Allah mengabulkan segala apa yang diinginkan. Terutama Tuan Guru punya rumah dan studio. Amin. Terima kasih doanya, terima kasih. Punya studio mantep ya. Ya, bisa produksi dengan tenang. Berikutnya ke Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik setia hadir menyimak kajian. Mantap, semakin menarik penjelasannya, ditunggu seri kelima. Semoga sehat selalu Gus dan mudah-mudahan rezeki barokah. Amin. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto. Kemudian mantap ini soleha kita. Apa katanya? Soleha kita Zahra. Saat tahu hubungan Pangeran Charles dan Camilla, Putri Diana sempat menahan rasa sakit hatinya hingga akhirnya pada tahun 1989 Putri Diana memberanikan diri datang ke acara pesta ulang tahun ke-40 adik Camilla, Annabel Elliot. Pangeran Charles juga ada di pesta itu. Bunda Putri Diana melabrak Camilla yang disebut-sebut sebagai perebut laki orang alias pelakor. Wah, apa yang terjadi selanjutnya? Diana membuat Charles sangat tidak nyaman, ungkap penulis biografi kerajaan Inggris Tina Brown dalam buku The Diana Chronicles. Putri Diana lalu bicara empat mata dengan Camilla. Bunda wanita yang akrab disapa Lady Di ini mengatakan, aku menginginkan suamiku. Ternoda dengan perselingkuhan rumah tangga pasangan yang menikah 29 Juli 1981 ini makin goyah. Putri Diana merasa tak lagi mendapat perhatian Pangeran Charles. Inilah yang membuat Prince of Wales berpaling juga. Komennya bagus ya Syahra, seperti sinetron ya. Sinetron kerajaan Inggris. Tidak apa-apa, bagus. Cuman jangan lupa pesan utama yang mau aku sampaikan bukan itu. Itu hanya sekedar entry point untuk aku masuk ke dalamnya. Pesan utama yang harus kalian pahami ya, semuanya ini ya, memang aku mendekati Syahra tapi untuk kalian semua. Ya, bagaimana yang ditulis oleh Markus itu yang ditulis oleh Matius. Matius berapa ya? Matius 9 ya. Itu
sesuai dengan kodrat enggak? Itu loh sebetulnya yang mau aku sampaikan. Nah, untuk menjelaskannya, Markus 95 itu sorry. Bukan Markus. Matius 19:6 itu ya. Matius 19:6 ini sesuai dengan kodrat enggak gitu loh. Kodrat kemanusiaan kita. Kodrat kemanusiaan kita itu ada dua. Bisa rukun, bisa bermasalah ya, apa namanya? Lawannya rukun itu apa? Ya tidak rukun lah sementara ya, supaya tidak rukun. Ini kodrat manusia dalam berpasangan itu begitu. Ya. Bisa rukun, bisa tidak rukun. Itu sudah kodrat. Kalau dalam perkawinan itu tentunya yang diharapkan rukun sampai nanti menua hingga titik akhir. Kan ada puisi, kan ada bagus kalau bikin, aku ingin bersamamu menua hingga akhir waktu. Memang itu yang kita harapkan. Tapi kan banyak ya, ketika masih pacaran itu mesti yang nampak yang indah-indah. Setelah menikah semuanya akan nampak yang indah dan tidak indah. Kalau ternyata ada yang tidak indah, kalau dalam bahasa biologis itu resesif, dia tersembunyi. Tapi satu waktu dia akan muncul resesif itu. Dan itu ternyata masalah bagi pasangannya, maka dia akan menempuh ketidakakuran ini. Ketidakakuran ini. Ya. Sementara kalau kita merujuk di sini, perceraian itu hanya disebabkan bila ini terjadi perzinahan. Sekarang bagaimana? Tidak ada perzinahan, tapi secara karakteristik mereka sudah tidak akur lagi. Apakah rumah tangga itu harus dipertahankan atau bagaimana? Kalau Islam kan mengatakan bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang halal tapi paling dibenci sama Allah. Perceraian itu ibarat kita naik pesawat, dia pintu darurat. Dia hanya dilalui apabila memang kondisi itu sudah darurat, sudah tidak ada lagi pilihan atau no choice. Itu harus dilalui, baru terbuka pintu itu. Ya, aku jelaskan lagi, kalau kita lihat hadis itu, perceraian itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Ya. Bandingkan dengan di sini, perceraian itu boleh terjadi dengan zina. Nah, aku mengambil ya sebagai komparasi untuk menjelaskan kalian, yang paling gampang itu kisahnya tentang bagaimana perjalanan tragis rumah tangga seorang Pangeran Charles dengan Lady Di. Kan gereja nggak bisa berbuat banyak karena mereka terikat dengan Matius ini. Kan tidak ada perzinahan, tapi faktanya Pangeran Charles itu lebih mencintai Camilla Parker daripada Lady Di. Meskipun kalau aku laki-laki normal ya harusnya senang Lady Di dong. Lebih muda, lebih cantik. Camilla Parker sudah usia, tentunya ya tidak lebih cantik. Cuman kan namanya suka itu gimana ya, seperti berita terakhir itu ada yang kalian tahu lah ya, aku males mau bacanya ya. Lebih memilih mamanya daripada anaknya itu gimana gitu. Itu hal-hal lain lah ya, mungkin ada kelainan atau apa gitu ya. Kalau wanita laki-laki normal mesti memilih Lady Di. Cuman kan kita tidak tahu behind screen-nya. Boleh jadi Camilla Parker itu cinta pertamanya, sehingga dia bilang dia tidak mengukur lagi cinta itu atas dasar hal-hal yang lahiriah. Memang Lady Diana memang secara lahiriah lebih segalanya, tapi dia bukan yang pertama hadir dalam kehidupan Pangeran Charles. Makanya aku bilang kemarin kan, love is blind. Maka benar kalau ada sebuah lagu mengatakan cinta itu buta. Dan Kus Plus pun menulis lagunya. Kamu ketik Kus Plus cinta buta, itu ada lagunya, cinta buta gitu ya. Nah, tetapi yang mau aku bidik, gereja nggak mampu, dia terkungkung oleh ini, nggak bisa dipisahkan tanpa ini. Contohnya
Apa yang dialami oleh Pangeran Charles dan Lady Di itu gereja di Inggris sana nggak berkutik loh. Akhirnya yang aku bilang kemarin, kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul. Secara hukum mereka sah, masih terikat oleh suami istri. Tapi yang laki cari perempuan lagi, yang perempuan cari laki lagi. Nah, terus itu apakah lebih baik? Kalau dibanding seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah nggak cocok ya sudah, bisa secara baik-baik. Karena kalau dipaksakan dia melanggar kodrat kemanusiaan. Karena kodrat kemanusiaan kita itu ya rukun bisa, ya tidak rukun juga bisa. Harapan kita sih selalu rukun sampai aku bilang tadi. Menua bersamamu hingga akhir waktu. Aku mencintaimu, aku ingin menua bersamamu hingga akhir waktu. Itu kan ideal. Sementara perjalanan hidup masih panjang. Kita lihat bahwa kasus perceraian-perceraian itu begitu banyak. Nah sekarang apakah ini memberikan solusi? Itu loh sebetulnya. Tetapi kalau kamu tuliskan seperti itu komentarmu ya enggak apa-apa. Cuman pesanku jangan justru lose di maksud pertama yang aku mau sampaikan ke kalian. Ya, paham ya? Kalau sampai itu lose ya aku ngajar sia-sia berarti. Ya. Tuh komentarku ya. Jadi ya nggak apa-apa, bagus saja. Tapi jangan sampai pesan utama yang mau aku sampaikan itu justru tersisihkan. Itu jangan. Ya, aku bahas sampai 5 seri ternyata pesan utamanya missing, hilang, missing link. Ya, kan jadi kontraproduktif. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ini masih error lagi ini, ya. Tadi dari soleha kita Zahra. Sekarang kita lanjutkan ke Mas Irfan Al-Akbar. Masih mengikuti polemik seputar pernikahan Paul of Tarsus ya. Semoga Gus Peti segera diberikan kekuatan dan mendirikan rumah idaman. Amin. Terima kasih doamu saudaraku ya. Ini nih lagi nggarap bendungan ini Kang Mas Irwan ya, proyek besar, semoga selamat ya. Berikutnya Kang Wahyu yang punya Brebes. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Brebes hadir. Dasar untuk menentukan pilihan adalah akal, walau kadang bertentangan dengan hati. Salam Isra. Betul. Untuk menentukan pilihan itu akal, karena akal itu bisa membedakan, menganalisa. Kalau hati itu tidak bisa, hati itu perasaan. Ya. Apapun katanya, kalau kamu sudah senang hatimu, ya yang salah itu bisa jadi benar. Ya, karena hati tidak mampu. Memang bukan itu kerjanya hati. Jadi kita di sini ya dengan rasionalitas kita mencari kebenaran. Setelah benaran itu terdapat, baru kita jaga oleh hati. Gitu ya. Jadi fungsinya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Kang Wahyu. Kemudian Kang Nurkolis ya, Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga untuk semua keluarga di Brebes. Enggak tahu Kang Mas gimana Brebes. Di sini anginnya waduh kenceng banget. Kang Saran Gifari menyimak sila 1 jam tayang. Mantap. Malam ini sejuk tanpa hujan katanya. Oke, Kang Mas Harto Edi. Alhamdulillah Tangerang nyimak Gus. Dari kajian komparatif religion yang Gus Asu, saya yakin suatu saat nanti kita pasti jadi umat penentu. Karena kita punya perangkat hukum yang lengkap. Nah, ini salah satu perangkat hukum kan. Kalau teman-teman Kristen kan ini. Sementara kita enggak. Ya. Seperti aku jelaskan tadi lewat hadis tadi itu ya. Nah, perangkat hukumnya ini melanggar kodrat kemanusiaan enggak gitu loh ya. Oke. Yaitu Quran dan hadis sebagai perangkat hukumnya. Kalau aku mengistilahkan madahnya itu Quran dan hadis ya. Pergerakannya memang lambat. Indikasinya di Eropa produk halal sudah eksis dan digemari konsumen.
Di situ kita boleh bangga bahwa produk Islam sudah bisa jadi penentu tentang kualitas produk. Nah, itulah yang aku bilang kemarin, Kang. Nggak tahu Kang Sarto ID sudah nonton belum videonya, bahwa aku punya pandangan beda tentang hadis matahari terbit dari barat itu. Ya. Coba cari itu, matahari terbit dari barat itu. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan benar-benar harap ya terbit dari barat, ya enggak apa-apa. Karena memang secara hitung-hitungan saintis juga itu dimungkinkan matahari terbit dari barat. Kalau aku kan tentang kebangkitan Islam di barat. Alhamdulillah sekarang kan karena rasionalitas, aku kan sudah bilang agama yang akan bertahan nanti itu adalah agama yang mampu menjawab tuntutan rasionalitas kita. Yang dogma itu nanti nggak laku. Makanya kita sebagai umat Islam harus belajar supaya bisa memberikan penjelasan dan tanggung jawab intelektual kita untuk menjelaskan di mana benarnya Islam. Jadi nggak pokoknya enggak. Makanya kemarin aku udah dijelaskan berkali-kali bahwa Islam rasional itu bukan golongan, itu metodologi mengkaji. Kita mengedepankan rasionalitas kita gitu. Tapi dikasih tahu nggak mau tahu ya sakarep, terserah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu tuh? Mana dia? Oh, enggak, videonya Bapak. Matahari terbit dari barat. Itu Kang Mas, siapa ini? Kang Mas Sarto Edi ya, Sarto Adi, dan aku setuju dengan pernyataan senengan. Ya memang lambat ya, namanya kan itu membangkitkan kesadaran, dan banyaknya mualaf-mualaf di barat itu kan juga karena kesadaran. Ya, tugas kita untuk menyampaikan informasi itu sehingga itu bisa membangun kesadaran masyarakat di Eropa sana ya. Oke. Dan aku mengatakannya itu sebagai aktualisasi dari matahari terbit dari barat. Ya. Bukan benar-benar matahari terbit di barat, tapi kalaupun dipahami begitu ya enggak apa-apa, karena secara saintis itu boleh. Ada. Sebentar. Matahari terbit dari barat, pesan di balik itu. Nah, ini untuk teman-teman lain juga, untuk untuk Kang Mas Sarto Adi bisa dilihat di sana. Dan alhamdulillah informasi dari Kang Sarto Adi bahwa sekarang produk halal itu sudah menjadi acuan bagi produk-produk yang ada di Eropa. Informasi yang bagus ya. Oke, terima kasih Kang Sarto Adi. Kemudian kita ke Sulawesi, Kendari ini ya. Ada Kang Laude Ambo. Kendari, nyimak. Kalau soal Saulus Tarsus menikah atau tidak menikah itu nggak ada soal, dan aku pun senyum-senyum saja. Masalahnya benar nggak Saulus Rasul yang diangkat oleh Yesus? Sebabnya ada dua keterangan kesaksian yang berbeda, melihat tapi tidak mendengar, dan mendengar tapi tidak melihat. Sehat selalu sekeluarga, salam Isra. Dan buat kawan kita yang bertanya tentang orang tuanya yang telah meninggal dan masih dalam keadaan kafir, menurut saya tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan dari doa seorang anak soleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Pengampun. Oke. Untuk Kang Laude Ambo, yang pertama ya tentang Paulus, itu memang jadi masalah. Masalahnya teman-teman Kristen begitu saja percaya apa yang disampaikan Paulus ketika dia mau berangkat ke Damsik untuk menghabisi pengikut-pengikut Yesus. Itu kan dia perjalanan ke Damsik itu dia ngaku, tapi pengakuannya beda di Kisah Para Rasul dan di Injil beda. Yang satu sisi dia bilang melihat tidak mendengar, satu sisi melihat mendengar tidak melihat. Tapi bagi teman-teman Kristen itu nggak dipermasalahkan, ya sudah. Tentunya bagi kita yang kritis dipermasalahkan. Yang benar yang mana ini? Karena nggak ada saksi. Terus benar dia ketemu Yesus. Bagaimana dia tiba-tiba manggil Tuhan? Apakah dia sudah tahu wajahnya Yesus? Karena data sejarah nihil.
Tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Paulus bisa ketemu Yesus. Misalkan aku sama Kang Laude Ambo kan ini bersahabat lama, tapi kan di Facebook, di apa namanya ini, YouTube, aku terus terang wajah Kang Laude Ambo seperti apa sebenarnya itu enggak tahu. Karena enggak tahu, enggak mungkin dong ketika ketemu tiba-tiba apa kabar Kang Laude Ambo loh. Kan enggak benar itu. Begitu juga Paulus. Paulus tuh enggak pernah ketemu Yesus. Bagaimana tiba-tiba Yesus itu bisa diakui sebagai sosok Tuhan yang ditemui dia. Memang sih ada pengakuan di ayat atasnya, yang kau aniaya, tapi kan nggak dikonfirmasi. Si Paulus begitu percaya saja. Lah kalau itu halusinasi, kalau itu halusinasi gimana? Ya, kalau aku sih menangkapnya begini, Paulus itu sudah membaca, ya, bahwa dia akan lelah kalau harus menghadapi dengan apa yang dia lakukan sekarang, menghabisi semua pengikut Yesus, itu akan lelah. Dia sadar itu, maka dia merubah strateginya. Dia masuk justru ke dalam lingkaran para murid yang aku sudah ceritakan kemarin lewat Barnabas. Itu loh, supaya dia bisa melakukan apa yang dia mau. Maka akhirnya masuklah si teologi salib ke dalam pilar-pilar kekristenan. Itu kan dia yang bangun tentang dosa waris itu. Apakah penyalipan itu punya unsur teologis? Enggak. Kalau kita kaji jujur ya, penyalipan itu implikasinya politis bukan teologis. Ya, tetapi itulah yang aku bilang kemarin, Paulus itu apapun adanya kita harus akui dia hebat. Bagaimana bisa orang percaya? Teman-teman Kristen kan nggak pernah melakukan kritik, menganalisa sebetulnya Paulus benar nggak ketemu Yesus. Kalau menurut aku sih ya nggak ketemu. Itu narasi dia bangun sebagai pondasi untuk dia bisa masuk ke dalam lingkaran. Jadi dia melakukan perubahan ke dalam, nggak keluar berhadapan. Itu melelahkan dan capek. Murid Yesus itu ya masa mau dia bunuh satu-satu gitu. Ya, itu kalau analisaku seperti itu. Tetapi kan teman-teman Kristen punya lain ya, harus kita hormati. Kalau aku curiga, bener nggak ini ketemu Yesus? Orang dia belum tahu Yesus wajahnya seperti apa kok. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sekali lagi aku ingatkan, komentar temanmu berupa pertanyaan atau pernyataan itu juga ilmu bagi kamu. Ya, jadi jangan terlalu ego. Nih, yang kedua, untuk Kang Laude, aku ndak tahu apakah Kang Laude itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita yang kafir? Aku kan sudah wanti-wanti, aku suruh sabar si Muhammad Bintang Ramadan. Kamu kasih jawaban seperti ini. Kalau kita tidak tahu duduk permasalahannya, jangan menjawab. Itu menjadi bahaya. Karena apa? Nanti itu akan dipegang menjadi kebenaran oleh yang bertanya. Ternyata itu salah. Gitu loh. Aku nggak tahu sampean itu tahu bagaimana posisi kita terhadap bapak ibu kita yang telah meninggal dan itu kafir. Gitu loh. Bisa jadi kan sampean sebetulnya tahu tapi mau menghibur. Maka kalau itu posisinya, cara sampean menghibur itu salah. Kanjeng Nabi telah memberikan contoh. Kanjeng Nabi itu psikolog yang bagus, tangguh. Ketika temannya bertanya tentang di mana bapakku sekarang, Kanjeng Nabi jawab neraka. Yang nanti ayat itu insya Allah aku akan jelaskan besok. Ya, tetapi Kanjeng Nabi menghibur dengan cara yang benar. Sampean kalau sampean tahu sebetulnya tidak begini, tapi sampean bilang begini karena tujuannya menghibur, itu justru menyesatkan. Jadi serba salah. Kalau sampean tahu
Sampai tujuannya menghibur tapi caranya begini itu menyesatkan. Kalau sampean enggak tahu tuh sampean jawab begini itu juga menyesatkan. Makanya kemarin aku bilang supaya si Muhammad Bintang Ramadan tuh hati-hati. Masalah akidah, Islam itu tidak mengenal abu-abu. Dia tegas. Masalah yang lain, kalau akidah itu kan dia esoterik, dia vertikal, bukan horizontal. Kalau masalah yang lain, masalah horizontal, itu kita boleh berkolaborasi dengan apa yang ada. Al-Quran itu selalu memberikan perintah supaya kita taat kepada orang tua. Kecuali apabila untuk hal-hal tertentu yang itu kaitannya dengan akidah. Ya, jadi aku kasih tahu Kang Mas ya, hati-hati. Seperti aku tuh ngomong hati-hati. Kalau aku tahu ya tak bilang tahu, kalau aku belum tahu tak bilang belum tahu. Karena nanti akan menjadi tegangan bagi viewerku dan kalau ternyata itu salah, kan jadi masalah dan aku nanti itu untuk bertanggungan jawab. Makanya aku bilang kalau kebenaran sains itu kebenaran work in process, bisa jadi berubah-berubah terus. Tapi kalau kebenaran yang sudah Quran itu udah eksak, tetap nggak berubah, gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas Laude agar hati-hati ya. Tunggu nanti penjelasanku tunggu, ya. Karena penjelasan sampean ini berisiko untuk sampean, berisiko juga untuk yang tanya. Oke, berikutnya Kang Edi Margono, oke, terima kasih. Kang Samsul Lani Pandaan hadir di Magos setelah Misra, oke, terima kasih. Kang Hermana Natawijaya, terima kasih. Kang Norman Padilla, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Keteteran aku mengimbangi kajian Gus Bekti. Aku masih mengulangi yang ketiga kali judul kajian apoteosis Yesus dia Allah. Kan fokus di apoteosis dulu aku. Yang kajian ini nanti lagi kusimak. Alhamdulillah masih punya kesempatan menimba ilmu dari Gus Bekti. Iya memang. Aku kadang-kadang bingung juga aku, Mas ya. Karena aku bekerja dasarkan mood. Kalau mood terlanjur masuk itu kalau dibiarkan tidak diabadikan dalam tubuh itu dia hilang lagi, sia-sia gitu ya. Cuman aku juga sadar ya, ngerti lah ya bahwa kita juga punya kesibukan masing-masing. Kalau digelontor 2 video, 3 video itu juga ya. Jadi pengakuan jujur sama Kang Norman Padilla ini aku bisa pahami dan aku bisa maklumi ya. Tetapi dia tetap eksis ya. Terus mengejar ketinggalannya walaupun keteteran. Ini kalau nggak salah juga dialami oleh teman-teman yang lain ya. Jadi kecepatan, kan aku dulu kan pernah bilang, sanggup nggak kalian mengimbangi kecepatanku? Aku bisa saja 1 hari 2 atau 3. Tapi minimal 1 video aku minta 1000 viewer. Dari 31.000 berapa sekarang deh? 31.500 viewer. Aku minta hanya 1.000 saja. Setiap diunggah video 5 menit kemudian 1.000 viewer. Sudahlah, nggak usah 5 menit, 1 jam aja. 1 video aku unggah 1 jam kemudian 1.000 viewer. 1 video aku unggah 1.000 viewer. Begitu juga sampai 3 hari bisa. Kan enggak bisa, jangankan 1.000. 500 saja sulit ya. Ya begitu Mas keadaannya ya, kita saling memaklumi ya. Cuman semangat belajarmu tetap aku apresiasi dengan baik dan aku ucapkan teruslah bersemangat untuk belajar ya. Ya bisa. Makanya kadang-kadang ini diunggah 3, 2 atau 1 ini. Oke Kang Didi nyimak Gus, oke, terima kasih. Kang Hari Sunandar, terima kasih jempolnya. Kang El Diablo, Munggaran dari Bandung. Oke, atur nuhunnya. Sekarang kita fokus ke tajuk kajian kita dan semuanya sudah aku baca. Ya. Kita mulai meneliti ayat yang pertama. Nih. Ya. Bagaimana sebetulnya bunyinya ini? Ya. Nah, aku hapus dulu ini ya. Kan tadi untuk menjelaskan tentang perceraian ya.
Oke, buka Bibelmu, buka Injilmu, buka. Oh, yang bilang Bible, bilang Biblos juga boleh. Buka surat 7 ayat 69. Yang perlu untuk kita sikapi dalam kajian ini ya, ini sudah menjadi perdebatan ya di internal teman-teman Kristen kita, dan mereka tidak bisa menemukan ini dalam satu titik temu, nggak bisa ya, karena mereka nggak belajar hadis sih, jadi kita yang maklum ya. Ini tetap diametral, yang di sini mendukung, jadi yang mendukung Paulus menikah, ini ayatnya. Yang Paulus tidak menikah, ini ayatnya. Terus mana yang benar nih dua-duanya? Karena apa? Apakah Paulus pernah menikah lalu bercerai dengan istrinya? Itu menjadi masalah, menjadi soalan. Karena apa? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dijadikan alasan untuk mereka bagaimana menghadapi Matius tadi itu. Matius 9 berapa tadi itu? Saya terlanjur tak hapus. Bahwa mereka tidak boleh diceraikan, dipisahkan karena sudah disatukan. Itu loh. Ya. Jadi aku ulangi lagi, apakah Paulus pernah menikah lalu bercerai dengan istrinya? Itu akan menjadi pondasi untuk mereka merubah cara pandang terhadap perceraian ya. Itu masalahnya. Nah, sekarang karena mereka berpendapat bahwa kemungkinannya Paulus menikah lalu bercerai. Terus di sini kemungkinannya tidak menikah, berarti tidak bercerai. Itu ya. Sekarang kita buka ya 7 6 sampai 9 ya, Korintus 7 6 sampai 9. Kamu dengar baik-baik ya. Udah berapa lama, Le? Oh, 37, semoga bisa selesai nih. 37. Gimana ini? Sudahlah ya, nanti kita selesaikan di seri berikutnya, langsung kita bikin tamat. Oke, supaya tidak terlalu panjang nanti dikomplain lagi. Kita lanjutkan ke seri 6, langsung seri penutup ya, nanti kita selesaikan ya. Oke, ini dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi malam ini aku akan unggah 2 seri ya. Nanti kalau aku bikin 1 jam itu terlalu panjang nanti. Oke, untuk teman-teman Islam ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya, jaga sholatmu juga ya, jadi bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain ya. Itu harus kita hormati ya. Berikutnya, semua kita mendapatkan rezeki yang barokah ya, kesehatan yang prima ya, rezeki yang barokah ya, itu menjadi sebuah apa ya, keberuntungan bagi kita ya. Dan insya Allah keberuntungan itu akan kita dapatkan untuk mendukung kita mengkaji kajian-kajian berikutnya. Ini dari aku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.